Berani membuat keputusan mulia. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikefi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di setiap kendaraan hampir selalu ada tulisan dilarang saling mendahului. Ini soal lalu lintas perjalanan, bahwa jika kita membuat keputusan untuk mendahului kendaraan lain secara urak-urakan, maka resiko yang kita tanggung adalah celaka, entah itu mencelakakan orang lain atau mencelakakan diri sendiri. Maka tulisan itu berarti dalam pengertian tersebut, dilarang saling mendahului. Namun, belajar untuk mendahului orang lain dalam hal berbuat baik, tentunya itu sebuah perintah atau keharusan. Bahkan memang tidak ada larangan untuk mendahului orang lain dalam berbuat baik. Intinya bahwa bolehlah berjalan lebih dahulu atau berlari lebih dahulu, tetapi tidak untuk mencelakakan atau melakukan kejahatan terhadap orang lain. Tetapi berlarilah lebih dahulu dalam melakukan hal yang baik bagi sesama. Maka mendahului orang lain dalam berbuat baik itu sebuah keputusan yang mulia. Keputusan seperti ini harus berani diambil oleh setiap kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan mengarahkan refleksi kita kepada membuat keputusan yang mulia. Dalam bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, kita mendengar seorang yang berusia 90-an tahun, yakni Eleazar namanya. Ketika ia diajak untuk makan daging haram supaya bebas dari siksaan raja yang kejam, Eleazar tidak mau melakukan hal tersebut. Bahkan teman-teman yang sangat menyayangi dia berusaha untuk mengakali supaya Eleazar berpura-pura makan, namun sesungguhnya ia tidak makan daging haram tersebut. Eleazar membuat suatu keputusan yang mulia bahwa tindakan berpura-pura itu tidaklah pantas bagi orang seusia mereka. Jika ia berani melakukan hal tersebut, maka penyesatan bagi seluruh keturunannya itu akan terjadi. Eleazar membuat sebuah keputusan mulia, lebih baik mati di hadapan Tuhan daripada bekerja sama dengan kejahatan atau bekerja sama untuk meloloskan diri dari hal yang jahat. Eleazar mau menunjukkan bahwa sebuah keputusan perlu dilakukan di dalam hidup, yaitu keputusan untuk memilih jalan yang benar, berjalan di hadapan Tuhan dan setia pada jalan Tuhan, ketimbang harus berpura-pura, bekerja sama dengan kejahatan dan juga bekerja sama dengan Tuhan. Kepura-puraan
bagi Eleazar adalah suatu tindakan penyesatan, karena anak-anak cucu akan belajar hidup dari apa yang kita tinggalkan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar seorang bernama Zakeus. Kisah yang sering kita dengar dalam Injil. Matius adalah seorang yang cukup penasaran untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Oleh karena tubuhnya yang pendek dan banyaknya orang yang menghalangi dia untuk melihat siapakah Yesus itu, maka ia berlari mendahului orang lain, dan tidak cukup sampai di situ, ia memanjat sebuah pohon ara supaya ia bisa dengan leluasa melihat siapakah Yesus itu. Perjumpaan dia dengan Yesus membuat suatu perubahan bagi dirinya, dan ia membuat sebuah keputusan yang mulia bahwa seandainya apa yang dituduhkan kepadanya bahwa ia merampas hak-hak orang miskin itu terbukti, ia berani mengembalikan berkali lipat apa yang telah diambil itu. Ini sebuah keputusan yang mulia, sebuah keputusan yang berasal dari hati nurani, bahwa ia mau meninggalkan hidup lamanya. Ia mau meninggalkan berbagai macam stigma yang ditetapkan orang kepadanya sebagai pendosa, pemungut cukai, dengan mengembalikan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, keputusan mulia sangat dibutuhkan dalam hidup. Tentunya ini bukan sesuatu yang mewah atau sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Keputusan mulia adalah memutuskan dari hal-hal yang sederhana, bahwa ketika semua orang ramai-ramai mau bekerja sama dengan kejahatan atau hal-hal yang tidak benar, kita tetap membuat keputusan untuk tetap melakukan hal yang benar. Walaupun kita kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan pamor, kehilangan jabatan. Semoga sabda Tuhan hari ini menghantar kita untuk membuat keputusan-keputusan yang mulia, yang sederhana di sekitar kita, yakni memilih untuk tetap setia di jalan Tuhan, yakni melakukan hal-hal yang benar. Tuhan memberkati kita semua.